Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Saldi Putri dengan NIM 2405082. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen warga belajar. Materi yang saya akan jelaskan meliputi pengertian, tujuan, manfaat, serta upaya pemberian motivasi kepada warga belajar. Baik, yang pertama yaitu pengertian manajemen warga belajar. Manajemen warga belajar adalah proses pengelolaan peserta didik dalam program pendidikan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Manajemen warga belajar ini merupakan proses mengelola peserta didik atau warga belajar dalam suatu program pendidikan. Pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan evaluasi kegiatan belajar. Dalam pendidikan nonformal, warga belajar biasanya berasal dari berbagai latar belakang, misalnya masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan atau pengetahuan. Karena itu, pengelolaan warga belajar sangat penting agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan terarah dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu tujuan manajemen warga belajar. Tujuan yang pertama yaitu mengelola kegiatan pembelajaran agar terorganisir dengan baik. Tujuan manajemen warga belajar adalah untuk mengelola kegiatan pembelajaran agar terorganisir dengan baik. Artinya, semua kegiatan belajar direncanakan dan diatur dengan jelas, mulai dari jadwal belajar, materi yang dipelajari, sampai metode pembelajaran yang digunakan. Dengan pengelolaan yang baik, proses belajar menjadi lebih terarah sehingga tujuan pembelajaran lebih mudah untuk tercapai. Yang kedua yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan warga belajar. Tujuan yang kedua yaitu setiap warga belajar memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat memahami materi, ada juga yang lebih butuh waktu lama untuk memahami materi. Dengan manajemen yang baik, pendidik dapat membantu warga belajar mengembangkan kemampuan mereka sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Yang ketiga yaitu meningkatkan partisipasi dan keaktifan dalam proses belajar. Tujuan selanjutnya adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keaktifan warga belajar dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan belajar, tidak hanya pendidik yang aktif menjelaskan, tetapi warga belajar juga diharapkan ikut terlibat, misalnya saat berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih hidup dan tidak membosankan. Yang terakhir itu membantu warga belajar mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Manajemen warga belajar bertujuan untuk membantu warga belajar mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Melalui pengelolaan yang baik, proses belajar yang dapat berjalan dengan efektif sehingga warga belajar dapat memahami materi, memperoleh keterampilan baru, dan mencapai hasil belajar yang diharapkan. Yang ketiga yaitu manfaat manajemen warga belajar. Ada beberapa manfaat dari manajemen warga belajar. Manfaat yang pertama yaitu membantu penyelenggara program dalam mengatur kegiatan belajar secara sistematis. Artinya, semua kegiatan pembelajaran bisa direncanakan dengan baik, seperti menentukan jadwal belajar, materi yang akan diajarkan, serta kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran. Dengan pengaturan yang baik, program pembelajaran bisa berjalan lebih terarah dan tidak berantakan. Yang kedua, memudahkan pendidik memahami karakteristik warga belajar. Setiap warga belajar memiliki latar belakang, kemampuan, dan cara belajar yang berbeda-beda. Dengan adanya manajemen warga belajar, pendidik dapat lebih mudah mengetahui kebutuhan dan kemampuan mereka sehingga metode pembelajaran yang digunakan lebih sesuai. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan nyaman. Jika kegiatan belajar dikelola dengan baik, lingkungan belajar akan lebih terasa tertib, menyenangkan, dan mendukung proses belajar. Hal ini membuat warga belajar lebih nyaman untuk belajar dan lebih fokus saat mengikuti pembelajaran. Manfaat yang terakhir adalah dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Dengan manajemen yang baik, kegiatan belajar dapat berjalan lebih efektif, sehingga warga belajar lebih mudah memahami materi dan hasil belajar yang diperoleh juga menjadi lebih baik. Yang selanjutnya yaitu upaya pemberian motivasi warga belajar. Upaya yang pertama yaitu menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan. Hal ini penting karena
Jika suasana belajar terasa nyaman dan tidak membosankan, warga belajar akan lebih semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Misalnya, dengan membuat kegiatan diskusi, permainan edukatif, atau belajar secara praktik. Upaya yang kedua yaitu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Artinya, pendidik tidak hanya menggunakan satu metode saja seperti ceramah, tetapi juga menggunakan diskusi, kerja kelompok, atau praktik langsung. Dengan metode yang bervariasi, warga belajar akan lebih tertarik dan tidak merasa bosan. Selanjutnya yaitu memberikan apresiasi atau penghargaan atas usaha warga belajar. Apresiasi ini tidak harus berupa hadiah, tetapi juga berupa pujian atau pengakuan atas usaha yang mereka lakukan. Hal ini dapat membuat warga belajar merasa dihargai, sehingga mereka menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Upaya berikutnya adalah untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Jika warga belajar merasa bahwa materi yang dipelajari bermanfaat dalam kehidupan mereka, mereka akan lebih tertarik untuk belajar dan lebih mudah untuk memahami materi tersebut. Yang terakhir adalah memberikan bimbingan dan dukungan secara terus-menerus. Pendidik perlu membantu warga belajar ketika mereka mengalami kesulitan. Dengan adanya bimbingan dan dukungan, warga belajar akan merasa lebih percaya diri dan tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Baiklah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa manajemen warga belajar penting dalam mengelola proses pembelajaran secara efektif. Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan partisipasi dan hasil belajar. Motivasi warga belajar menjadi kunci agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya manajemen yang baik, potensi warga belajar dapat berkembang dan partisipasi mereka dalam pembelajaran juga dapat meningkat. Selain itu, pemberian motivasi kepada warga belajar juga dapat penting karena dapat mendorong mereka untuk lebih aktif dan semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan pada presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.